Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abi Abidin. Saya mengajar di SMA IT Ashifa Boarding School Wanareja Subang. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk melakukan pengimbasan yang merupakan bagian dari program Guru Belajar seri AKM. Nah, tentunya dengan adanya AKM ini menjadi tantangan buat kita, guru dan juga tenaga kependidikan, supaya bisa menopang mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik. Nah, bagaimana serunya mengikuti program Guru Belajar ini? Sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan seri AKM ini. Asesmen kompetisi minimum atau yang biasa dikenal dengan AKM ini merupakan bagian daripada asesmen nasional, yang dimana asesmen nasional ini mencakup ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah AKM itu sendiri, yang kedua adalah survei karakter dari peserta didik, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Kemudian, apa sih tujuan daripada AKM ataupun asesmen nasional ini? Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia yang berbasis kepada kompetensi, tidak lagi berbasis kepada konten yang diajarkan kepada peserta didik. Kemudian, dalam hal AKM ini, tentunya 2 hal pokok yang menjadi perhatian adalah berkaitan dengan tingkat literasi dan numerasi dari peserta didik, yang harapannya dengan kompetensi dasar kedua hal ini, peserta didik diharapkan bisa memiliki kemampuan dalam menganalisa ataupun menjadi problem solver dari suatu masalah yang dihadapi di dalam kehidupan nyata ke depannya. Kemudian, apa sih kelebihan daripada AKM ini? AKM tentunya memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama adalah berbasis kepada kompetensi dari setiap peserta didik yang nantinya akan dikerucutkan ke dalam 4 kategori peserta didik sesuai tingkatannya. Kemudian berbeda dengan ujian nasional, AKM ini akan dilakukan terhadap beberapa sampel saja sesuai dengan jenjangnya. Misalkan pada tingkat SD pada kelas 5, kemudian di jenjang SMP itu dilakukan kepada peserta didik di kelas 8, dan untuk jenjang SMA dilakukan kepada peserta didik kelas 11. Dan ada beberapa kelebihan lainnya. Kemudian, apa sih bedanya dengan ujian nasional? Perbedaannya adalah satu, dari sampelnya tadi. Kemudian yang kedua, akan lebih berfokus pada asesmen terhadap kompetensi ataupun bukan berbasis kepada konten yang diajarkan kepada murid. Seperti itu, sehingga salah satu keunggulan AKM adalah akan adanya refleksi ataupun dapat mengevaluasi sehingga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ini adalah berkaitan dengan pelaporan hasil AKM. Dengan adanya AKM ini akan menjadi bagian penting dalam perbaikan ataupun peningkatan kualitas pendidikan dari satu unit sekolah di setiap jenjangnya, baik SD, SMP, ataupun SMA. Nah, ini penting kiranya menjadi perhatian baik itu bagi guru sendiri, kemudian bagi sekolah, kepala sekolah termasuk peserta didik. Dengan dilakukannya asesmen ini, peserta didik bisa memiliki kemampuan yang lebih baik dan harapannya di masa mendatang bisa lebih bersaing dengan negara lainnya tentunya. Seperti itu. Ini berkaitan dengan apa yang nantinya akan Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti program Guru Belajar seri AKM ini. Nah, untuk bagaimana Bapak Ibu dapat mengikuti program Guru Belajar ini, simak tutorial dan juga tahap demi tahapnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana Bapak Ibu dapat mengikuti program Guru Belajar untuk seri AKM ini. Dan langkah-langkahnya cukup mudah. Yang pertama adalah Bapak Ibu silakan masuk ke dalam browser masing-masing. Nah, lalu di bagian pencarian silakan ketikkan Guru Belajar. Lalu di bagian hasil awal ini ada, kita pilih program Guru Belajar multiseri, portal resmi Guru Belajar. Nah, kita klik saja di bagian ini. Kemudian ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu telah masuk ke laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, lalu ini kita klik saja. Oke, saya mengerti.
Lalu di sini ada 4 pilihan di laman ini. Yang pertama adalah untuk seri pendidikan keterampilan hidup, AKM, seri pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi. Nah, khususnya dalam pembahasan video kali ini itu kita klik bagian seri AKM ini. Nah, sebelum kita masuk, ada beberapa kelebihan melalui laman ini, yaitu tentunya lebih fleksibel karena kita sendiri ketika mengikuti BIMTEK ataupun program dari guru belajar ini, kita bisa mengatur waktu kita sendiri sesuai dengan kesibukan kita masing-masing. Kemudian program ini juga dirancang lebih mudah karena berbasis LMS. Kemudian tentunya bisa lebih menantang dalam profesi kita sebagai guru ataupun tenaga kependidikan dan bisa bersifat kolaboratif seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita tinggal klik di bagian ini masuk ataupun di bagian seri AKM. Maka tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Maka kita akan diarahkan untuk memasukkan surel ataupun email yang menggunakan nomor UKG kita @guru.id, lalu kita ketikkan juga sandinya di bagian ini, alamat surel dan juga kata sandinya. Nah, jika sudah, kita tinggal klik masuk. Setelah itu di sini di tampilan setelah kita login, maka di sini ada identitas kita. Kemudian ada beberapa pilihan ataupun seri yang dapat Bapak Ibu ikuti. Ada 4 ini seperti yang tadi bagian awal. Maka dalam pembahasan ini kita klik bagian asesmen kompetensi minimum di sini. Jika sudah diklik, maka Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu bergabung ke grup Telegram. Ini grupnya official dan resmi dari guru belajar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa berdiskusi ataupun bertanya tentang kegiatan BIMTEK daripada seri AKM ini. Lalu di bagian sini ada sertifikat kegiatan jika kita sudah menyelesaikan semua rangkaian dan tugasnya. Nah, kalau misalkan di bagian bawahnya ini ada kegiatan harus kita selesaikan. Ini kegiatan yang belum saya selesaikan, yaitu terkait dengan pengimbasan yang sedang saya lakukan. Dan di bagian bawah ini adalah kegiatan yang telah saya ikuti, artinya sudah tuntas. Untuk urutannya adalah kita melaksanakan BIMTEK terlebih dahulu. Nanti ada beberapa informasi berkaitan dengan latar belakang dari asesmen nasional, kemudian tujuan asesmen nasional, perbedaan antara UN dan juga AKM itu sendiri, kemudian nanti bagaimana pola pembelajaran berbasis kompetensi dibandingkan dengan pola pembelajaran berbasis konten. Nah, tentunya akan ada perbedaan dan Bapak Ibu dapat melihat kelebihan daripada asesmen kompetensi minimum seperti itu. Dan poin utamanya adalah dengan adanya AKM ini akan berfokus pada literasi dan juga numerasi. Dan sedikit perbedaan antara UN dan juga AKM, yaitu kita bisa melihat daripada peserta daripada AKM, yaitu hanya sampel daripada kelas 5, kemudian kelas 8 dan juga kelas 11 untuk setiap jenjangnya seperti itu. Sedangkan kalau UN kan diujikan kepada peserta didik di akhir jenjang pendidikannya di kelas 6, kelas 9 dan juga kelas 12. Baik, nah kalau misalkan kita klik masukkan tautan ini, maka tampilannya adalah seperti ini. Maka kita harus memasukkan video pengimbasan yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita kirim dan kita tinggal menunggu sertifikat yang akan kita dapatkan jika di hasil penilaian dari laman ini kita dinyatakan lulus seperti itu. Syaratnya adalah kita telah menyelesaikan minimal 70% atau lebih, maka kita akan dinyatakan lulus. Baik, seperti itu. Harapannya dengan adanya AKM ini bisa meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia dan sehingga tingkat pendidikan dan kesejahteraan Indonesia bisa lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita semua tetap semangat untuk terus belajar sebagai guru ataupun tenaga kependidikan demi terciptanya pendidikan yang lebih baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.